guys, kali ini kita langsung ke profil salah satu anggota Dewan. Sebenarnya sih lebih banyak bercerita tentang podcast Ruang Inspirasi Podcast yang digarap Hasren Purja Sakti, anggota DPRD Kabupaten Merangin. Bagaimana inspirasinya mendirikan atau membuat konten-konten yang akan menjadi inspirasi warga Merangin? Seperti apa? Yuk kita simak diskusi kita kali ini dan cerita buka-bukaan Pak Dewan kita. Oke guys, simak terus dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, lanjut guys. Inspirasinya itu saya buat ini itu tujuannya adalah ini adalah satu wadah media digitalisasi untuk siapapun lah tokoh, sastrawan, budayawan, politisi terkait dengan isu-isu yang perlu kita sampaikan kepada halayak orang banyak. Inilah wadahnya untuk memberikan informasi update aktual dan terpercaya. Ini tujuannya Bang, ini wadah. Jadi siapapun nanti yang perlu kita angkat dan perlu kita informasikan kepada masyarakat, nah ini wadahnya Bang. Ini wadahnya. Jadi nanti barangkali ada masyarakat yang ingin menyampaikan sesuatu berkaitan dengan aspirasi dia, barangkali nanti kita undang ke sini. Nah mudah-mudahan ini satu wadah, satu media untuk memberikan informasi update aktual kepada masyarakat. Itu sebenarnya. Nah yang kedua, tujuannya adalah kita mengajak kawan-kawan yang punya skill, kemampuan di bidang digitalisasi seperti ini, ya kan. Nah tujuan kita adalah ya bersama-sama kita mengurailah angka pengangguran. Karena kawan-kawan yang punya bakat sendiri kan bisa tersalurkan juga. Jadi pertama tadi bagaimana kita bisa mengurangi pengangguran. Yang kedua, kawan-kawan yang betul-betul punya skill di bidang ini bisa bekerja sama dengan kita kembangkan bersama. Ini untuk dari Anda dan dari saya, dari Anda dan untuk Anda. Jadi ini kita berkaryalah di sini sesuai dengan kemampuan dan skill kita masing-masing. Jadi itu 2 poin itu aja sebenarnya. Inspirasi apakah pemerintah, jadi, politisi? Bang, ya. Jadi kenapa kita buat inspirasi? Jadi kita undang orang-orang yang sekiranya bisa memberikan inspirasi kepada orang banyak dan spirit ataupun hal-hal yang berkaitan dengan yang positif-positif. Makanya kita undang orang-orang yang bisa menginspirasi banyak orang. Baik itu kalangan tokoh politik, baik itu kalangan akademisi, baik itu kalangan UKM, baik kalangan usahawan. Jadi kita memberikan inspirasi kepada orang-orang kita dan orang lain nanti bisa menjadi inspirasi dan motivasi dia untuk bisa juga seperti itu. Gitu. Contohnya kita undang tokoh politisi muda misalkan. Oh kok bisa dia menjadi politisi muda, bisa masuk ke parlemen ini. Nah, kita galilah informasinya dari orang tersebut, tokoh tersebut. Apa sih cara dia? Apa sih kiat-kiat dia? Kok bisa dia seperti itu? Nah, kemudian contohnya lagi misalkan UKM dari beternak kambing misalkan. Kok beternak kambing dari satu menjadi sekian banyak, anak tuh kayak mana nih prosesnya? Nah, gitu loh. Jadi kita menggali orang-orang yang sukses, orang-orang yang sudah berhasil, yang sifatnya bisa memberikan inspirasi lah kepada banyak orang. Saudara kita suku anak dalam SDA, kan? Nah di Merangin kita tahu juga banyak gitu kan, keluarga kita, saudara kita yang dari SDA. Nah maksudnya kita juga undang mereka gitu loh. Kenapa kita undang mereka? Kita minta juga mereka ini sudah ada belum perhatian dari pemerintah gitu kan, baik di sisi pengurusan administrasi, baik itu urusan bantuan dan lain-lainnya Bang. Karena apa kita juga harus sadar bahwa mereka juga SDA itu bagian daripada saudara kita juga, satu bangsa, satu negara, satu bangsa.
kita ini ikut sidang paripurna, apakah ini tidak menyita waktu? Jadi kan saya sampaikan di awal tadi Pak ya, bahwa saya membangun ini adalah untuk bersama-sama. Nah, saya juga tidak selalu stay di sini menjadi pemandu acara. Nah, karena nanti kawan-kawan yang berbakat di bidang bisa membawa acara, apa topik yang mau kita bahas gitu kan, dan nah kita persilahkan kepada kawan-kawan gitu. Jadi bukan saya selalu stuck di saya menjadi host atau pembawa acara di sini, enggak. Jadi kita nanti ajaklah kawan-kawan yang bisa memandu daripada apa nih isu yang mau kita angkat, apa judul yang mau kita angkat. Jadi insya Allah tidak terganggu lah, karena saya juga tidak mau terganggu dengan pekerjaan saya, aktivitas saya yang berkaitan dengan saya sebagai orang terdekat. Gitu.